penghemat BBM gitu ya. Jadi teman-teman kalau tidak kuasai produk kita dan tidak dicoba, itu nanti teman-teman akan mudah lompat pagar gitu ya. Jadi perlunya kita mencoba produk-produk kita, apalagi bagi yang baru, produk yang kita dapat awal bergabung itu konsepnya itu jangan untuk balik modal. Karena saya sendiri dulu awal bergabung, semua produk itu betul-betul saya bagikan untuk testimoni. Jadi saya sebar pancing dulu gitu ya, umpan dulu ya. Saya sebar umpan dulu. Jadi kan testimoni aja. Jadi konsep balik modalnya itu dihilangkan dulu. Karena itu receh sekali ya kalau di sini, kalau sekedar balik modal. Jadi kalau kita tidak merasakan bagaimana produk kita, bagaimana kita mau cerita kepada orang lain. Karena salah satu cara kita di bisnis ini adalah dengan PCA. Pakai produknya yang sudah kita dapat itu kita pakai, kita terasa manfaatnya, cerita ke orang pun enak gitu ya. Jadi aura atau sugesti yang ada di dalam diri kita itu akan sampai kepada orang ketika kita betul-betul merasakan manfaatnya. Makanya saya kalau untuk mitra-mitra baru selalu saya evaluasi, udah dipakai apa belum, apa terasa manfaatnya gitu segala macam. Jadi teman-teman perlu ya mencoba produknya. Nah setelah dicoba dirasakan manfaatnya, cerita ke orang pun enak gitu ya. Baik, seperti biasa ya, sekali lagi produk di PT BES merupakan salah satu pilar ya yang mesti kita kuasai juga. Karena ternyata PT BES bukan dari segi marketing plan-nya saja yang bagus, tapi memang produknya juga bukan produk kaleng-kaleng ya, tapi produk yang sangat berkualitas dan dibutuhkan oleh masyarakat ya. Jadi nggak sekedar marketing plan-nya aja yang kita bangga-banggakan, tapi produknya memang menjawab, menjadi solusi bagi permasalahan masyarakat. Dan alhamdulillah semakin ke sini itu produk-produk PT BES luar biasa ya. Banyak, tapi bukan banyak seperti buih di lautan ya. Banyak tapi berkualitas gitu ya. Kita lihat banyak juga yang di sebelah ya, banyak tapi tidak berkualitas. Luar biasa Pak Febrian ya, sangat selektif dalam mengambil produk-produk yang akan dipasarkan oleh perusahaan. Baik, kita masuk kepada produk yang pertama, yaitu di bidang pertanian ya, di bidang pertanian. Sekali lagi, kalau bicara masalah petani, teman-teman itu tidak terlepas dari permasalahan pupuk, karena pupuk ini adalah kebutuhan pokok bagi petani. Dan teman-teman mesti memahami gitu, apa unggulnya produk pertanian kita. Seperti saya bilang tadi, apalagi masalah pupuk, teman-teman tidak akan bisa masuk ke petani kalau petani itu tidak memahami atau tidak merasakan dulu manfaatnya. Maka kalau seandainya teman-teman dapat barang, nggak apa-apa, kita testimoni dulu gitu ya. Karena jangan ragu untuk testimoni. Kalau seandainya pemakaiannya bagus sesuai SOP, insya Allah itu akan berhasil gitu ya. Di antara produk-produk pertanian kita adalah eco farming original dan eco farming premium. Jadi sudah ada variannya ya, eco farming ini. Jadi kita produk organik yang sangat berkualitas ya, produk organik yang sangat berkualitas dan itu teruji. Ada sertifikatnya dari Kementerian Pertanian Organik Indonesia dan uji labnya juga di sana. Kenapa kita bisa tahu kandungan mikroba di organik di eco farming ini sekitar 170 miliar. Itu yang mengatakan bukan formulatornya, tapi itu bagian dari hasil setelah uji ya, setelah uji lab di Kementerian Pertanian Organik Indonesia. Jadi luar biasa teman-teman. Ketika produk eco farming ini tanpa difermentasi saja kandungannya sudah seperti itu, apalagi kalau difermentasi. Tapi tetap kata kuncinya, ya sekali lagi teman-teman yang udah rutin ikut Zoom dengan Pak Wawan ya mungkin sudah tahu juga. Ini tetap saja kuncinya untuk sekarang kita tidak diharuskan fermentasi karena ternyata ketika fermentasinya tidak sempurna itu justru berdampak buruk kepada tanaman ya, tanamannya menguning seperti itu ya. Jadi kalau rasanya teman-teman tidak bisa dalam melakukan fermentasi ya nggak usah difermentasi, langsung saja udah bisa kok, karena
kandungan mikrobanya banyak. Kemudian saya melihat juga kemarin alhamdulillah ada yang memvideokan sedikit ya informasi. Ini kan eco farming ini mikroba ya. Kalau teman-teman memakainya setengah atau seperempat, habis dipakai tutup rapat lagi. Jadi jangan dibiarkan lama-lama di udara terbuka. Khawatirnya masuk bakteri. Masuk bakteri, terjadi perubahan warna, terjadi perubahan bau. Seperti itu ya. Jadi teman-teman ketika memakainya cuma setengah, silahkan ditutup rapat lagi. Oke. Kemudian eco farming premium. Eco farming premium itu eco farming original itu boleh diberikan untuk hewan ya. Hewan peliharaan boleh, tapi eco farming premium itu nggak boleh diberikan untuk hewan. Tidak bagus dan tidak disarankan. Itu ya teman-teman ya. Dan itu bedanya kalau premium dia lebih kering, kalau original lebih basah. Seperti itu ya. Untuk eco farming. Dan cara kerjanya kita lebih banyak untuk pembenah tanah sebenarnya. Kalau untuk disemprotkan ke tanaman bagus, sangat bagus, tapi tidak tunggal. Teman-teman masih memakai pupuk kimia ya, kalau mau pakai eco farming. Jadi pemakaiannya jangan tunggal. Kalau eco farming premium, termasuk eco farming premium ya, tetap tidak tunggal juga. Tapi dia bisa dicampur dengan PSR, Pilau Slow Release. Gitu ya. Jadi silahkan dicoba saja bagi tanamannya yang kurang subur. Saya alhamdulillah kemarin dapat bantuan dari Dinas Pertanian Sumbar, Dinas Pertanian Kota ya, untuk KWT binaan saya itu 270 polybag cabe yang bermasalah saya ambil semua. Ya di dalam polybag itu cabenya bermasalah ya, kena hama gitu. Saya ambil semua, saya terapi, alhamdulillah. Besok coba saya videokan, saya kirim ke grup ya. Bagus dan perkembangannya sangat bagus, sangat luar biasa, dan sudah saya kirim ke penyuluh ya, dan mereka apresiasi. Itu ya kalau seandainya kita melakukannya dengan SOP yang benar. Oke, itu untuk eco farming. Selanjutnya slow release. Apa lagi ini? Slow release ya. Oke teman-teman, pilau slow release ini awalnya dibuat untuk khusus tanaman keras ya, jadi menjadi solusi bagi tanaman perbukitan. Seperti sawit itu tidak di perbukitan atau durian, kalau dengan memakai semprotan menjadi kendalanya di air dan berat gitu ya. Nah ini menjadi solusi untuk tanaman yang berada di perbukitan. Tapi ternyata pilau slow release ini juga bisa dipakai untuk tanaman horti dan palawija ya. Jagung, padi dengan cara sistem kocor. Teman-teman, saya kemarin mendapati di TikTok ada demarketing ya, demarketing itu ada yang memburukkan pilau slow release karena dia menjual pupuk sawit juga. Jadi ada yang bertanya, ini bagaimana menurut Bapak pupuk yang booming sekarang pilau slow release katanya bagus menaikkan nasi panas. Yang dijawab sama orang yang menjual pupuk itu apa teman-teman? Dia menjawab berdasarkan kandungan yang ada di bungkus PSR. Coba teman-teman lihat di bungkus PSR. Kalau petani itu paham mungkin ya. Kita sebenarnya pupuk kita ini kan pupuk makro mikro ya. Pupuk makro mikro, tapi kandungannya itu cuma mikro teman-teman. Jadi bahasanya itu kandungannya makro mikro, tapi yang tertulis cuma mikro. Nah, dia menjawab berdasarkan yang tertulis. Apa jawabnya? Ini kalau teman-teman pakai pupuk pilau slow release, saya jamin hasil panennya akan terus menurun. Karena ini ada pembohongan publik katanya. Cuman pupuknya kandungannya mikro saja gitu ya. Padahal kita sendiri sudah tahu ya, dari Pak Raden sendiri menyebutkan, dan itu memang dibolehkan sama Kementerian Perdagangan. Bahwa sengaja kandungan makronya tidak ditulis untuk menjaga dari pemalsuan, ya, menjaga dari pemalsuan atau meniru ya, meniru pupuk ini. Jadi itu merupakan haki juga, ya. Jadi kenapa disembunyikan? Ternyata itu juga sudah diizinkan oleh Kementerian Perdagangan. Jadi kita tidak menyalahi ya.
Jadi dicobakan saja kalau teman-teman memiliki pupuk ini yang baru bergabung, silakan dicobakan ditebar saja. Apalagi pupuknya ini sasetan ya. Jadi kita bisa mencobakan satu orang satu saset, satu batang satu saset. Biasanya 2 kali pemakaian itu. Tergantung tanamannya sih. Ada 1 kali pemakaian sudah nampak. Tapi kalau sawit itu biasanya 2 kali ya. Kalau untuk sawit teman-teman bicara sawit jangan overclaim, hati-hati. Kalau untuk sawit hati-hati, jangan overclaim. Kalau sawit itu rata-rata 2 kali. Kalau 1 kali itu baru nampak kepada perubahan daun atau pelepahnya terbuka itu baru. Tapi kepada bobot itu biasanya setelah aplikasi kedua ya. Itu untuk pilau slow release. Berikutnya fotosintesa. Nggak tahu di sini apakah ada yang punya mencoba hidroponik. Kalau nggak salah Amal ya di Papua dia hidroponik. Saya mencoba fotosintesa untuk hidroponik. Alhamdulillah teman-teman, kalau hidroponik kita itu memakainya kan abemik ya, abemik. Abemik itu mahal ya, abemik itu mahal. Dengan kita memakai eco farming fotosintesa, abemiknya cuma dipakai 25%. Masya Allah, kemarin hasil dari Demplot di Dinas Pertanian Kota Padang itu bagus sekali dan dipuji sama kepala dinasnya ya, sangat bagus. Pemakaian abemiknya jauh lebih rendah dan panennya jauh lebih cepat. Nah, itu fotosintesa. Karena di fotosintesa bedanya dengan eco farming adalah kandungan NPK-nya di fotosintesa lebih tinggi dibanding eco farming. Nah, itu kelebihannya ya. Kemudian fotosintesa juga menjadi pH solution ya. Kalau petani biasanya pakai dolomit, nah kita untuk menaikkan pH bisa pakai fotosintesa ya. Untuk menaikkan pH bisa pakai fotosintesa. Nah, ini untuk teman-teman yang berlaku di sawit ya, yang bermain di sawit, pastikan cek pH tanah. Ketika pH tanahnya tidak bersahabat, tidak memungkinkan, maka SOP pertama yang teman-teman lakukan dulu adalah naikkan pH tanah dulu dengan menyemprotkan fotosintesa. 1 saset untuk 20 liter ya untuk menaikkan pH tanah. Jadi seperti itu. Lanjut ya. Berikutnya agen hayati, agen hayati. Permasalahan petani sekarang itu racun ya, apalagi kalau kita berbicara tentang cabai, bicara tentang bawang, itu tanaman paling manja ya. Kemudian padi ya, wereng. Jadi agen hayati ini atau EPP, Eco Plant Protector ini merupakan pestisida dan insektisida alami organik ya teman-teman ya. Tapi pemakaiannya kalau menurut saya itu perlu, kalau ingin cepat ya, perlu didabelkan teman-teman. Kalau untuk pencegahan, agen hayati ini pemakaiannya 1 kali 2 minggu untuk pencegahan. Ketika tanaman kita sudah diserang oleh hama, ketika sudah diserang oleh insek ya, teman-teman memakainya 1 kali 1 minggu, 1 saset 1 minggu, bukan 1 kali 1 minggu, tapi langsung didabelkan 2 saset untuk 1 tangki semprot, gitu ya. Untuk agen hayati. Dan penyemprotannya disarankan di sore hari. Itu agen hayati. Jadi ketika tanamannya sudah kena hama, langsung didabelkan dosisnya teman-teman ya. 1 tangki semprot. Tangki semprotnya harus yang 14 liter. Isinya 14 liter. Kenapa nggak boleh 20 liter? Kenapa nggak boleh 17 liter. Nah, dia udah dihitung dosisnya. Terlalu encer nanti mengurangi daya kerjanya. Jadi perlu untuk sesuai dengan SOP yang sudah disampaikan oleh konsultan kita sendiri ya. Jadi apabila tanamannya sudah dikenai oleh hama, itu nggak bisa lagi 1 saset 1 tangki. Satu tangki itu udah 2 saset. Kalau masih bandel boleh ditambah sunlight ya, untuk menghilangkan lilinnya. Nah, untuk pemakaian di sawit biasanya yang paling ditakutkan petani sawit itu kan kumbang tanduk ya.
untuk kumbang tanduk agar hayati ini 1 kali 3 hari disemprotkan langsung 2 saset 1 tangki semprot. Ya. 1 tangki semprot 2 saset disemprotkan 1 kali 3 hari untuk kumbang tanduk. Karena ketika sawit udah kena kumbang tanduk teman-teman itu kropos ya, cepat kroposnya. Nah, untuk tanaman yang lain cukup seperti itu ya. Untuk pencegahan 1 kali 2 minggu, untuk pengobatan 1 kali seminggu dengan dosis yang didabelkan. Oke, itu agen hayati. Lanjut kita ke Hasbro, Masya Allah. Hasbro ini obat segala macam penyakit kecuali kematian. Teman-teman tahu nggak arti dari Hasbro ini? Habatus sauda, propolis. Nah, itu kandungannya. Biasanya kita minum habatus sauda itu udah bagus ya. Jintan hitam. Propolis juga bagus. Itu propolis itu dari liur lebah gitu ya. Dan ada satu lagi di dalamnya bipolen dari lebah juga. Itu Masya Allah. Seperti saya bilang tadi, saya selalu mengevaluasi mitra-mitra baru ketika dia bergabung, produknya udah dipakai atau belum. Yang mengorder habatus Hasbro, alhamdulillah rata-rata sama. Ya, testimoninya sama, badannya lebih segar dan pegel-pegelnya hilang. Rata-rata seperti itu. Jadi rugi bagi teman-teman yang sudah bergabung tidak konsumsi produknya. Gimana mau cerita kepada orang coba kalau kita sendiri nggak merasakan manfaat produknya. Jadi luar biasa ya, menjadi bukan minuman ya, suplemen rutin untuk kita harusnya ya, produk-produk PTBS ini. Seperti saya bilang tadi, tidak ada satupun yang kaleng-kaleng. Produknya berkualitas semua, Masya Allah ya. Jadi dalam berbagai penyakit, kalau saya amati dari resep Pak Anton Slamet maupun resep Ustadz Brother ya, itu Hasbro itu selalu dihadirkan untuk menterapi berbagai macam penyakit. Nanti combine-nya dengan apa seperti itu. Karena luar biasa ternyata Hasbro ini. Itu ya teman-teman ya. Jadi dia merupakan sumber gizi terlengkap dan bagi yang mengalami patah tulang atau yang habis operasi, perbanyak minum Hasbro-nya 4 kali sehari. Itu terasa. Silakan cobakan saja. Yang sedang operasi ya, habis selesai operasi, perbanyak minum Hasbro-nya. Seperti itu. Oke, lanjut. Setelah Hasbro, ada susu kambing. Nah, kemarin waktu Zoom leader ya dengan Pak Hendra Lili ya, peraih 1 miliar terbaru ya dari Padang, Hendra Lili Padang. Dia tinggal di Makassar. Produk andalannya Hasbro dan susu kambing, Masya Allah. Jadi seperti saya bilang tadi teman-teman, luar biasa produk-produk yang ada di PTBS ini. Jadi memang Pak Febrian tidak sembarangan ya mengambil produk. Itu betul-betul produk berkualitas semuanya. Gitu. Susu kambing ini kita tahu ya, banyak susu kambing di luaran, tapi kan kita tidak tahu berapa persen kandungan susu kambingnya. Kalau di sini 90% kandungannya ya. Dia bisa mencegah penyakit MAH gitu ya. Kalau testimoni saya pribadi udah banyak tuh. Yang sakit MAH, yang batuk, yang paru-paru, batuk berdarah, alhamdulillah wasilah produk ini Allah berikan kesembuhan. Jadi memperbaiki sistem pencernaan juga bisa. Kemarin mitra yang baru gabung, anaknya demam, bisa untuk demam juga, menurunkan panas demam juga bisa. Seperti itu ya. Luar biasa susu kambing ini. Semua produk herbal di PTBS itu disarankan minumnya setengah jam sebelum makan. Ya, seperti itu ya. Lanjut, berikutnya. Ekomak. Ya, Ekomak. Nah, di sini ada 2 teman-teman ya. Ada Ekomak, ada Ekonek. Ekonak yang gambar banteng. Nah, kalau Ekomak itu bisa untuk bapak-bapak, bisa untuk ibu-ibu ya, supaya lebih fit ya. Tapi kalau Ekonak khusus untuk bapak-bapak saja. Sekali lagi Ekonak ini khusus Ekonak ya, memang disclaimer ya, khusus yang Ekonak.
Tergantung bapak-bapak itu kalau dia terbiasa meminum obat kuat, kan banyak juga tuh bapak-bapak yang suka minum obat kuat. Nah, ini tidak akan langsung terasa sama dia. Tapi yang tidak terbiasa minum obat kuat, biasanya langsung terasa efeknya. Ya, efeknya tanyakan ke istrinya ya. Minumnya 1 kali 2 minggu. Kalau Ekonak ini disarankan minumnya 1 kali 2 minggu. Kenapa 1 kali 2 minggu? Karena ada kandungan zat di dalam Ekonak ini baru netral di tubuh kita selama 1 minggu, baru dia netral. Ya, seperti itu. Jangan sampai ketukar ya, Ekonak nanti diminum sama ibunya juga. Gawat nanti nih. Yang boleh untuk ibu-ibu Ekomak ya. Ekonak itu tidak boleh, dilarang. Ekomak, peminuman rutin untuk ibu-ibu bisa mengencangkan payudara ya. Saya sudah tanya dan testimoni juga gitu ya. Lanjut berikutnya LVM kolagen. Nah, ini laris juga ini. LVM kolagen ini terkenal untuk kulit, untuk rambut, tapi ini bukan untuk ibu-ibu saja ya, bapak-bapak juga. Kalau dilihat kenapa muka peraih luxury rata-rata glowing ya. Karena kan komisinya udah banyak, jadi minum LVM kolagennya mungkin udah 2 kali sehari kali ya, nggak hitung-hitungan lagi beli produk. Masya Allah ya. Jadi LVM kolagen ini teman-teman bukan untuk kulit saja sebenarnya. Jadi di berbagai penyakit, di berbagai pengobatan penyakit yang baik yang disarankan oleh Ustadz Anton maupun yang disarankan oleh Ustadz Asep Brother, itu LVM kolagen kadang-kadang juga selalu dikombinasikan dengan Bimek dan Hasbro untuk tergantung penyakitnya. Jadi kita tidak bisa mengklaim ini hanya untuk kulit, tapi ternyata juga bisa untuk menjadi wasilah berbagai macam penyakit. Seperti itu ya. Walaupun terkenalnya untuk kulit, tapi ternyata ketika dikombin dengan yang lain itu bisa menjadi wasilah untuk berbagai macam penyakit. Dan pemakaian rutin silahkan dirasakan sendiri bapak-bapak atau ibu-ibu, mungkin kulitnya akan terasa lebih lembab ya, lebih lembab, pastinya lebih lembab terasa kalau pemakaian rutin. Dan ada juga testimoni dari mitra, ketika rutin memakai LVM kolagen kok nafsu makannya juga bertambah. Nah, berarti ini bisa juga untuk menambah nafsu makan. Seperti itu ya, LVM kolagen. Kalau kita lihat di sini manfaatnya kan master oksidan, penangkal radikal bebas, mengurangi flek gitu ya, menghaluskan kulit. Ya sifatnya ke kulit ya. Dan untuk mengurangi bekas luka. Tapi ternyata setelah dikombin dengan yang lain, itu bisa menjadi wasilah untuk berbagai macam penyakit juga. Oke, lanjut Helmi. LVM Slim ini berteman dengan si Slim ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak. Yang mau diet, silakan minum LVM Slim, atau yang mengalami masalah pencernaan. Ini boleh untuk anak-anak boleh ya, coba setengah saset dulu. Dia ada kandungan teh hijaunya di dalamnya. Jadi yang mau diet boleh memakai ini. Tergantung teman-teman, boleh dikombin dengan si Slim, atau si Slim saja satu, atau LVM aja satu, atau dikombin. Yang penting gini, apapun produk herbal di kita, itu sangat disarankan kita minum air hangat minimal 2 liter ya, sehari. Kalau mengkonsumsi ini, akan lebih terasa, akan lebih cepat terasa khasiatnya ketika kita mengikuti saran yang sudah disampaikan oleh formulatornya. Jadi kita harus meminum air hangat minimal 2 liter sehari ketika kita mengkonsumsi obat-obat herbal di PT BES. Seperti itu ya. Jadi yang mau melancarkan pencernaan, buang air, boleh konsumsi si Slim, atau untuk melakukan diet ya. Seperti itu. Lanjut. LVM kalsi. Gambarnya anak-anak, tapi bukan untuk anak-anak saja ini. Ya. Kalau
kita melihat ke panduan BIMEK, LVM kalsi ini dipakai untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan organ ginjal dan usus besar. Nah, ketika ada masalah ginjal dan usus besar itu bisa dipakai LVM kalsi, nanti dikombin dengan BIMEK dan LVM slim. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, Ecoviko, Masya Allah. Ecoviko ini saya bingung kalau menerangkan produk PTBS ini, semuanya luar biasa, bukan bingung karena ini ya, tapi karena semuanya sangat bagus. Ketika kita coba, aduh, luar biasa memang produk PTBS ini. Semuanya bagus-bagus. Nah, Ecoviko ini kalau peminuman rutin bisa menurunkan kolesterol dan meningkatkan stamina. Yang terakhir, mungkin informasi yang sudah berulang ya, itu bisa untuk menumbuhkan rambut ketika kita minum dan juga diinikan ke rambut ya, kayak jadi minyak rambut gitu. Seperti itu ya. Jadi rambut-rambut yang kepala-kepala yang botak itu ingin menumbuhkan rambutnya lagi, coba aja dengan Ecoviko. Kemudian juga mencegah penyakit jantung dan stroke. Terakhir, Ecoviko ini juga bisa untuk wasir ya, wasir. Tapi saya pribadi yang karena sekarang belum dapat pasien wasir ya, belum ada saya sarankan karena belum dapat pasien wasirnya, tapi dapat informasinya dari konsultannya, Ecoviko bisa untuk wasir. Kalau dulu untuk wasir saya menyarankan Hasbro dengan BIMEK, alhamdulillah sembuh. Nah, ternyata Ecoviko juga bisa untuk wasir, teman-teman. Luar biasa memang produk PTBS ini. Lanjut. BIMEK. Nah, BIMEK ini. Ini termasuk produk andalan kalau untuk saya nih, BIMEK dan Hasbro. BIMEK ini kandungannya ada tongkat alinya. Jadi awal BIMEK keluar itu orang mengatakan ini produk kuat ya, produk kuat kayak Econac gitu ya. Padahal ternyata tidak rupanya. Kenapa diasumsikan produk kuat ya? Karena di dalamnya ada tongkat ali. Kandungannya ya ada tongkat ali, ada gamat emas atau timun laut, ada pasak bumi, ada purwaceng. Jadi banyak di dalamnya kandungannya. Jadi dia mengandung panas dan dingin. Cara minumnya ada 4 dengan cara puyer, sirup, kapsul, dan infus. Nah, saya mau, kemarin banyak yang bertanya ya cara minum infusnya bagaimana gitu ya. Teman-teman ini kan ada apa ya? Nih, ada BIMEK, ambil 2, dibuka ya, tidak usah diaduk ya, dibuka. Nih, saya buat ini. Jadi dia proses perendamannya 6-8 jam. Ini ya cara minum BIMEK infus, cara membuatnya. Biarkan saja serbuknya larut turun sendiri, jadi nggak perlu diaduk. Ini nanti minumnya sebelum subuh teman-teman, pokoknya 6-8 jam deh. Jangan lewat 8 jam, karena itu mempengaruhi kepada partikel-partikelnya nanti. Yang diminum, nah seperti ini ya. Yang diminum airnya saja, ampasnya boleh dijadikan scrub, dioleskan ke kulitnya. Seperti itu ya. Seperti itu cara buat BIMEK infus. Dan yang terakhir cara minum BIMEK, BIMEK potensial. BIMEK potensial itu rata-rata disarankan untuk yang stroke ya, stroke. Buka 2 kapsul BIMEK, campurkan dengan setengah liter air, tambah madu 1 sendok, tambah jeruk nipis setengah ya. Dikocok 300 kali. Seperti itu. Itu untuk BIMEK ya. Saya kemarin sudah sarankan teman-teman miliki website BIMEK biar dapat pengetahuan langsung dari adminnya mengirimkan ke WA kita. Ketika teman-teman memiliki website BIMEK, udah langsung otomatis dapat informasi tentang body imun. Karena BIMEK dengan body imun orangnya sama, yang meraciknya. Satu orang juga ya, Bapak Anton Slamet. Oke, lanjut Helmi. Setelah BIMEK apa lagi?
Red One. Ya, Red One buah merah Papua ya. Ada nggak yang sudah mencoba Red One? Red One ini sayangnya isinya sedikit, tapi khasiatnya luar biasa teman-teman. Dia ada kandungan madunya juga, jadi meminumnya harus dipakai air hangat ya. Campur air hangat setengah gelas, Red One-nya 1 sendok. Silahkan diminum. Dan cepat itu, kalau Red One cepat terasa tuh. Badannya menjadi kuat ya. Nggak mudah capek. Kalau minum Red One ini kita tidak mudah capek. Oke, lanjut. Berikutnya skincare kali ya. Skincare lipstick. Lipstiknya ringan ya teman-teman ya. Sekarang lipstick aja itu kalau ada yang bilang mahal, salah sekali. Saya aja yang nggak biasa pakai lipstick tahu itu kualitasnya. Sanin ya, Sanin yang cukup ini ya, cukup banyak orang pakai juga. Sanin aja sekarang udah 150, kita jualnya 125. Karena kan kalau harga mitranya kan 62,5 ya, lipstick ini. Jadi dia tidak nempel dan juga ringan ya. Lipstick berikutnya day cream, night cream ya. Ini body serum juga LVM body serum ini teman-teman ternyata bisa untuk muka juga. Walaupun serum muka ada, tapi ternyata body serum ini semacam hand body ya, hand body, tapi bisa untuk muka. Jadi BIM yang kemarin sebenarnya ada Zoom dengan formulator, bukan orang dokter yang meracik apa nih ya skincare ini, cuman saya tidak ikut, terlambat masuk, jadi saya tidak bisa banyak bercerita tentang skincare ya. Tapi yang sudah dicoba itu bagus hasilnya, ya. Terutama serum serum wajah dan serum dan body serumnya. Nah ini dia ada 3 varian, wangi-wangi sekali. Jadi teman-teman nggak perlu pakai parfum lagi ya. Ini wanginya awet. Wanginya awet nih, bagus ini body serum. Pemakaian lama dia bisa mencerahkan kulit untuk body serum. Lanjut berikutnya sabun ya, sabun badan yang sekaligus bisa untuk sabun muka ya. Jadi betul kata Kang Agian tadi, ketika ini kan kebutuhan pokok kita ya. Kita cuma mengalihkan belanja. Ketika kita mengalihkan belanja ke sini, kita dapat poin itu teman-teman. 5 tahun teman-teman belanja ini, yakin saya pasti poinnya tembus gitu ya. Soalnya kita kan pakai sabun terus, tiap mandi pakai sabun terus kan. Setiap belanja kita dapat poin. Nah poin itu yang dikumpulkan seperti itu ya. Ada 3 varian kalau ini. Lanjut berikutnya. Crystal V silahkan dicoba ya. Ini sari rapet ya. Sari rapet untuk khususnya ibu-ibu yang usia 40 tahun ke atas. Silahkan dicoba Crystal V-nya untuk cebok ya. Sari rapet. Lanjut. Nah, Eco Racing diesel. Eco Racing ini ada banyak ya. Yang untuk solarnya diesel, untuk bensinnya Eco Racing mobil, dan mobil untuk motor Eco Racing motor. Itu mampu untuk menaikkan oktan. Ketika oktan pertalite-nya 90 jadi 95 ya. Kayak Pertamax turbo jadinya gitu ya. Dan pemakaian yang rutin itu bisa merawat mesin kendaraan ya. Karena dia membersihkan kerak-kerak pada mesin. Oke, lebih kurang itu ya penjelasan tentang produk. Intinya teman-teman, ketika produknya sampai itu konsep di pikirannya jangan dijual semua. Konsepnya balik modal dulu, jangan. Karena ini bisnisnya miliaran. 2.600.000 itu balik modal, receh benar itu, receh benar. Jadi betul-betul dipakai produknya. Mungkin itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.